Pak. Ya, Pak. Baik. Jadi hari ini saya akan memberikan materi mengenai Big Data. Apa itu Big Data? Big Data dalam bidang biologi dan pentingnya Big Data di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini apa? Ya. Kita mulai dari definisi. Jadi secara definisi itu tidak ada definisi yang baku di dalam KBBI atau di dalam dunia ilmiah. Big Data itu apa? Tapi secara umum, Big Data itu dapat didefinisikan sebagai data yang volumenya terlalu besar dan komposisinya itu terlalu kompleks, sehingga tidak dapat dianalisis dengan metode atau aplikasi analisis data yang konvensional atau tradisional. Maksudnya analisis data yang konvensional atau tradisional itu contohnya memakai Excel, memakai SPSS, dan sebagainya. Itu yang dapat dikatakan sebagai metode analisis yang konvensional atau tradisional, karena datanya itu terlalu besar. Kalau kita bicara mengenai big data, itu kita bicara mengenai data yang besarannya itu gigabyte, terabyte, atau bahkan lebih besar dari itu. Ya. Yang mungkin parameternya itu ada 50 atau 100 gitu. Contohnya kalau kita mengambil data mengenai komposisi burung gitu, keanekaragaman burung di Meru Betiri contohnya. Nah, itu bisa dikatakan data biasa gitu. Bisa dianalisis secara statistik dengan SPSS. Tapi kalau kita bicara mengenai komposisi burung di Meru Betiri yang diambil setiap minggu selama 50 tahun terakhir, yang dihubungkan dengan faktor parameter lingkungan, yang dihubungkan dengan musim dan sebagainya, maka itu sudah menjadi big data, sudah menjadi kompleks, sehingga susah untuk dianalisis secara konvensional atau secara biasa. Jadi beda ya, antara kita cuma mengambil data satu poin, keanekaragaman burung di Meru Betiri, dengan keanekaragaman di Meru Betiri yang diambil setiap minggu selama 30 tahun terakhir yang dihubungkan dengan parameter lingkungan, musim, dan sebagainya. Nah, tantangan dalam mengolah data itu meliputi analisisnya, pengambilan datanya, pencarian datanya, sharing, bagaimana kita bisa membagikan data tersebut, bagaimana kita bisa menyimpannya, visualisasinya, dan transfer data tersebut antar orang. Gitu. Nah, analisis big data itu umumnya dilakukan untuk menemukan korelasi antara beberapa data point ya. Jadi kita punya data dengan parameter yang banyak gitu. Bagaimana kita bisa menghubungkan antara parameter itu, mana yang berkorelasi secara positif, mana yang berkorelasi secara negatif, itu yang kita inginkan melalui analisis big data. Nah, contohnya itu ada analisis pola perilaku konsumen, tren saham, pola penyebaran penyakit, terutama di saat pandemi seperti ini, interaksi antara gen dengan fenotip, kalau pada tumbuhan, kalau pada hewan, dan sebagainya. Nah, dari mana big data berasal? Kalau sekarang kita bicara big data di era digital, ini big data itu banyak datangnya dari media sosial. Ya. Semua orang pasti punya media sosial, dan setiap orang hampir setiap hari pasti login ke media sosial. Nah, platform perusahaan yang yang mengembangkan ad media sosial seperti Facebook dan Twitter itu tentunya merekam data kita. Jadi setiap hari kita login ke Facebook itu direkam. Kita membuka apa, kita melihat apa, bahkan saat Anda Facebook itu scroll ya, scroll Anda berhenti berapa menit di apa. Jadi contohnya Anda scroll gitu kan, di timeline itu ada teman-teman dan sebagainya. Anda berhenti di bagian mana di timeline itu, berapa menit Anda berhenti, itu semuanya direkam oleh Facebook gitu, untuk melihat pola perilaku Anda. Nah, tentunya Anda bayangkan kalau di Facebook, pengguna Facebook itu ada miliaran saat ini, dan setiap orang setiap hari login, data yang direkod ada banyak ya. Nah, tentunya data yang dihasilkan banyak sekali gitu setiap harinya. Nah, makanya itu big data gitu. Nggak bisa dianalisis secara konvensional, nggak bisa ditulis di Excel, Anjar login Facebook jam 6.15, membuka profilnya Yohanes gitu, melihat fotonya Yohanes sedang mancing atau apa, kan gitu. Kalau gitu di Excel nggak bakal bisa. Itu semuanya membutuhkan analisis khusus, analisis dan penyimpanan data yang khusus gitu. Jadi seperti tadi, media sosial, kebiasaan pengguna ini bisa berbagai macam ya, tidak hanya media sosial, website,
e-commerce, Tokopedia, dan Amazon, dan sebagainya. Kalau di luar negeri itu data Anda direkod oleh intelijen juga ya. Kalau di luar negeri, kalau di Amerika di apa namanya NSA ya, apa National Security Agency gitu di USA yang counter terrorism itu semua data itu direkod juga. Mereka punya akses jika dengan izin hakim gitu ya, mereka bisa mengakses data-data personal Anda yang ada di HP, yang ada di laptop, dan sebagainya, untuk melihat apakah Anda punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan, atau ada termasuk dalam kelompok-kelompok yang berbahaya, dan sebagainya. Nah, persentase berapa persen orang ini mungkin untuk melakukan kejahatan, persentase berapa persen orang ini melakukan tindak terorisme, dan sebagainya, itu bisa dianalisis dengan algoritma tertentu berdasarkan data-data dari HP, laptop, dan aktivitas internet Anda. E-commerce tentunya Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, Gojek, Grab, dan sebagainya, merekam aktivitas Anda untuk melihat Anda itu barang yang dibeli apa, sukanya beli apa, kuantitasnya berapa, untuk bisa melihat nanti iklan yang harus mereka lakukan itu sebagaimana, termasuk nanti feedback Anda seperti apa untuk produk tertentu dan sebagainya. Di bidang biologi, analisis genomik itu juga menghasilkan big data, karena contohnya kalau kita mensequence genom manusia itu ada 6 miliar base pair, ya, 6 miliar nukleotida, yang sehingga sekitar 6,4 miliar. Jadi ATGC itu nukleotida di dalam DNA. Kalau kita sequence itu kita akan menghasilkan sekitar 6,4 miliar letter atau nukleotida tadi, ATGC dengan pola tertentu. Nah, itu tentunya harus dianalisis dengan teknik tertentu juga untuk melihat gen yang mana, transposon yang mana, dan sebagainya. Lalu Google juga tentunya merekam big data, karena setiap kali Anda searching di Google itu Google merekod Anda searching tentang apa dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang big data, ada 3 hal yang penting gitu ya mengenai big data. Yang pertama itu volume, jadi jumlah besaran data dari data. Jika kita bicara big data itu biasanya besarannya antara gigabyte sampai exabyte. Exabyte itu 1 juta gigabyte. Ya. Lalu variety, beragam jenis data yang dihasilkan, jadi nggak cuma satu parameter, tapi bermacam-macam parameter. Lalu velocity, data itu biasanya dihasilkan dan dianalisis dengan cepat di era digital. Ya. Kalau Anda buka Facebook hari ini, pasti iklannya muncul nanti 5 menit atau 15 menit setelahnya. Ya. Seperti saya sedang searching di Google tentang pengen beli kulkas baru, nanti kan tiba-tiba di Google sama di Facebook muncul iklan kulkas. Gitu. Iklan kulkas, dan iklan kulkas pun dari toko-toko yang dekat dengan rumah saya. Nah, itu kan berarti mereka menganalisisnya sangat cepat sekali gitu. Jadi velocity, kecepatannya juga harus cepat. Jadi kita bicara volume, itu volume data digital di dunia ini meningkat sangat pesat ya, 40%, naik 40% tiap tahunnya. Jadi dulu data digital di seluruh dunia itu hanya ada 8 zettabyte. Jadi kalau kita bicara ini ada tera itu 1000 giga, lalu ada peta itu 1 juta giga, lalu ada exa itu 1 miliar giga. Ya. Kalau laptop yang beli akhir-akhir ini kan satu laptop itu kira-kira kapasitasnya 1 tera ya. Kalau yang model baru gitu kan, kira-kira kan laptop ini kapasitas penyimpanannya 1 tera. Jadi data di dunia itu sekarang ada 44 zettabyte diperkirakan keseluruhan data digital yang ada di dunia tahun 2020. Itu berarti 1 triliun tera. Jadi sekitar 1 triliun laptop gitu. Yang dibutuhkan itu laptop sebanyak 1 triliun untuk menyimpan semua data yang ada di dunia ini. Hard disk-nya itu sebanyak 1 triliun kalau pakai hard disk yang konvensional. Jadi data digital itu banyak sekali, dan ini era digital terus meningkat 40% setiap tahunnya. Contohnya ini Google, ini dia menghasilkan data 200 petabyte ya, 200 petabyte atau 200.000 tera setiap harinya, dan setiap detik itu ada sekitar 63.000 search di Google itu setiap detiknya.
Anda kalikan detik per jam, jam per hari, jadi luar biasa. Data yang harus direkam dan dihandle oleh Google. eBay itu semacam Tokopedia yang populer di US dan di Eropa, itu menghasilkan data sekitar 100 tera setiap hari. Lalu ada 2 miliar transaksi atau 2 miliar jual beli setiap harinya. Facebook itu ada 4 petabyte tiap hari, penta atau apa namanya, sebentar. Petabyte ya, bukan petabyte tiap harinya. Dan yang menarik di sini bahwa di Google itu setiap user itu direkam 52.000 data, 52.000 parameter. Jadi Facebook itu punya 52 parameter yang direkam untuk setiap usernya. Jadi saya, Anjar Tribowo, ada 52.000 data yang direkam oleh, bukan data ya, ini parameter yang direkam oleh Facebook. Contohnya parameter seperti jenis kelamin, alamat, pekerjaan, jumlah teman di Facebook, jumlah waktu yang dihabiskan di Facebook tiap hari. Bayangkan 52.000 parameter yang direkam oleh Facebook dari setiap kita. Jadi mungkin Facebook itu lebih kenal kita daripada ibu kita sendiri, atau mungkin kalau saya Facebook itu lebih kenal saya daripada istri saya tentunya. Karena mereka tahu 52.000 karakter saya gitu, yang mereka rekam tiap hari setiap saya login di Facebook. Ya, jadi luar biasa data yang dihasilkan di zaman ini ya, di era sekarang ini. Kalau kita bicara variety, sudah saya jelaskan tadi, jadi data itu sangat beragam banyaknya. Ada beragam data yang diambil, ada kuantitatif seperti transaksi, waktu, jumlah, ada yang terstruktur seperti kuantitatif, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur itu contohnya suara. Seperti Zoom kita saat ini, itu kan data tidak terstruktur dalam bentuk suara, komunikasi, dan sebagainya. Kalau semi terstruktur itu contohnya gambar. Gambar itu kan ada strukturnya, tapi juga tidak terstruktur secara kuantitatif, secara rigid gitu. Ada teks, ada gambar, ada suara, ada video dari sumber yang berbeda. Jadi ada status di Facebook, review produk di Tokopedia, search di Google, dan sebagainya. Ini semuanya variety dari big data atau kompleksitas data. Nah, untuk mencari korelasi, semua informasi ini harus dianalisis bersama. Jadi Google itu kan anak perusahaannya ada banyak, Facebook juga anak perusahaannya ada banyak. Jadi dari berbagai anak perusahaan itu, dari YouTube, dari Google, dari Facebook, itu semuanya datanya dijadikan satu untuk menganalisis perilaku kita. Ya. Terutama perilaku konsumtif kita. Kalau kita bicara mengenai ekonomi gitu ya, terutama yang dikumpulkan itu kan perilaku konsumsi kita. Jadi kita menggunakan Google, Facebook, YouTube secara gratis itu ya dengan menjual informasi diri kita intinya. Jadi itu sebenarnya tidak gratis, kita menjual data diri kita ke mereka. Kalau saya sih nggak masalah ya. Maksudnya saya cuma dosen, bukan siapa-siapa. Mau ngambil data saya apapun terserah lah. Yang penting jangan rekening bank kan intinya itu. Gitu. Mau tahu saya kebiasaannya bagaimana, sifat saya bagaimana, perilaku konsumsi saya bagaimana, monggo-monggo saja. Gitu. Daripada harus bayar iuran per minggu untuk menggunakan Facebook dan Google gitu kan. Ya, tapi kan ini semuanya relatif ya. Data masing-masing orang itu kan harganya berbeda-beda. Seperti kasus terakhir itu kan yang dulu sempat booming di UK itu ternyata data kita itu dijual ke politisi untuk melihat kita bakal vote ke siapa gitu. Itu kemarin booming di Cambridge Analytica itu salah perusahaannya. Jadi data kita itu dijual Facebook ke Cambridge Analytica untuk mendata kita tuh cenderungnya akan vote atau milih siapa, dan untuk merubah pilihan kita itu caranya bagaimana. Nah, itu kan sudah masuk ke ranah yang abu-abu gitu kalau data kita dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu, untuk memanipulasi suara di pemilihan gitu. Jadi dari data seorang pelanggan itu berbagai macam ya, ada banking, ada gaming, ada sebagainya, semuanya itu harus dianalisis dan harus dianalisis dengan cepat ya. Nah, seperti juga di biologi, suatu penyakit, katakanlah Ebola atau COVID, itu juga parameternya banyak sekali. Bisa dilihat dari proteinnya, bisa dilihat dari ekspresi gennya, bisa dilihat dari respon dari virus tersebut terhadap obat,
bisa dilihat pengaruh dari virus tersebut terhadap organ dan terhadap jaringan, bisa dilihat dari keluhan pasien, pasiennya itu mengeluh apa saja, gejalanya apa saja, bisa dilihat dari dokter, data-data dokter. Jadi penyebaran penyakit, penanggulangan penyakit itu juga big data, karena parameter suatu penyakit itu banyak sekali. Perilaku masyarakat itu juga termasuk data yang harus diambil. Jadi Anda bayangkan semua data mulai dari level molekuler, dari tingkat ekspresi gen sampai ke perilaku masyarakat, itu semuanya harus dianalisis bersama untuk menanggulangi suatu penyakit secara efektif. Lalu tadi saya bicara mengenai kecepatan. Jadi di era digital ini data itu juga harus dianalisis secara cepat gitu. Kalau analisis terlambat, kesempatan itu hilang atau data sudah tidak valid ya. Kesempatan hilang itu contohnya promosi atau iklan. Jadi saat saya buka, saya pengen beli kulkas, itu kan saya pengen iklan itu harus datang secepat mungkin gitu. Mereka harus mencari tahu kulkas jenis apa yang saya inginkan, kira-kira budget saya berapa, lalu lokasi saya di mana. Lalu nanti mereka harus mengirim iklan ke Facebook saya, ke Google saya, mengenai toko-toko yang menjual kulkas sesuai spesifikasi saya yang berada di dekat rumah saya. Nah itu kan bisa cuma 5 menit atau 15 menit gitu biasanya. Ya. Lalu monitoring kesehatan, saat seorang itu dimonitor gula darahnya dan parameter-parameter fisiologisnya, begitu ada kelainan, itu harus segera dianalisis dan segera diberitahukan ke dokter atau ke tenaga medis yang menanggulangi, agar tidak terlambat untuk diberikan pengobatan dan penanggulangan. Ya. Dan pengendalian pandemi juga. Kalau data tingkat penyebarannya hari ini ya harus selesai dianalisis besok pagi, gitu. Karena ya kita harus mengambil kebijakan yang tepat, gitu. Nggak tahu ya kalau di Indonesia bagaimana, gitu. Kalau dulu kan Menteri Kesehatannya bilang makan apa? Dulu istilahnya apa, minum jahe aja sembuh. Kalau itu nggak tahu itu analisis apa gitu ya. Atau dulu bilangnya makan nasi kucing aja sembuh kalau orang Indonesia gitu kan. Kalau itu nggak tahu analisis big data macam apa itu untuk penanggulangan pandemi. Ya, tentunya tingkat penyebaran, distribusi, demografik penyakit itu semuanya harus dianalisis dengan cepat agar tindakan mitigasinya bisa dikeluarkan dengan cepat juga. Jadi selain 4V tadi, volume, velocity, dan variety, ada juga veracity. Veracity itu datanya itu valid atau tidak. Jadi kuantitas itu bukan segalanya. Kalau kuantitas data itu banyak tapi kualitasnya jelek kan juga tidak bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi veracity atau kualitas atau validitas data itu juga penting. Visualization atau visualisasi, data itu harus bisa dimengerti oleh user. Ya, jadi data itu kompleks, hasil analisisnya kompleks, tapi nantinya harus bisa dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga, value. Jadi melakukan analisis itu tidak sembarang analisis, harus menghasilkan value tertentu, harus menghasilkan informasi tertentu yang memiliki nilai tambah. Jadi contohnya ini, kalau veracity, kalau kualitasnya rendah itu keputusannya salah, jadi kualitas itu sama pentingnya dengan kuantitas. Contohnya di sini ya, jadi ada di Amerika itu ada 90.000 kematian karena datanya itu salah, data medisnya itu salah dalam pencatatannya dan sebagainya. Lalu di sini juga ada info dari Eropa, kalau ada sekitar dari UK, kalau yang menerima asuransi negara itu ada 80 juta orang, tapi sebenarnya hanya ada 60 juta yang masih hidup, contohnya kayak gitu. Jadi ada 20 juta nama palsu atau nama yang sudah meninggal, itu termasuk data yang salah. Kalau mereka mengambil kebijakan berdasarkan yang 81 juta, tentunya keputusannya kan tidak tepat. Nah, contohnya juga di Australia juga seperti itu, ada 500.000 yang sudah meninggal, tapi masih datanya masih masuk dalam pengolahan data, dan masih menerima asuransi. Gitu. Jadi kualitas data atau validitas data itu juga penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah ini contohnya kalau visualisasi itu bagaimana kita menyederhanakan informasi. Jadi ini ada data mengenai ekspresi gen dan interaksi gen pada manusia, pada penyakit kanker.
Jadi gen manusia itu ada 25.000, sekitar 25.000, 30.000 gen pada manusia, yang semuanya itu harus dianalisis tingkat ekspresinya dan interaksinya satu sama lain. Bayangkan kalau Anda punya data, kalau ditampilkan dalam bentuk Excel, ada 25.000 kolom, yang Anda lihat pada kanker A, ekspresinya segini, kanker B, ekspresinya gini, gen A dengan gen B itu korelasi positif, gen A dengan gen C korelasi negatif. Kalau dilihat satu-satu, dibikin tabel satu-satu, dibikin diagram satu-satu, ya tentunya kan tidak informatif, tapi bisa juga divisualisasikan seperti ini. Ya, contohnya ini ada kanker yang berbeda, ini ada protein atau gen yang berbeda, lalu semakin tinggi, semakin besar lingkarannya, itu berarti semakin banyak dia berhubungan dengan gen lain, juga semakin tinggi ekspresinya, dan sebagainya. Jadi dengan ini kita melihat, oh kalau dia bladder cancer bladder itu kemih ya kalau nggak salah, kanker kemih itu gen-gen yang utamanya itu apa saja, oh ini dan ini. Kalau kolateral mana saja yang utama, ini dan ini. Oh ini gen ini berinteraksi dengan gen apa saja, oh ini dan ini, dan sebagainya. Jadi ini salah satu contoh visualisasi yang baik gitu, yang kok datanya kompleks tapi bisa divisualisasikan dengan baik sehingga user itu bisa melihat dengan jelas interaksinya seperti apa, inti informasinya seperti apa. Lalu seperti value, jadi analisis itu harus menghasilkan informasi yang memiliki nilai tambah bagi user. Ya. Nah, ini contohnya big data dalam genomik, dalam bioinformatika ya kode genetik gitu ya. Seperti saya bilang tadi, di manusia ada sekitar 6,4 miliar basa nukleotida. Kalau kita sequence itu ya seperti ini gitu. Ini pun sequence yang sudah ditata, yang sudah di-assembly gitu. Seperti ini. Dan ini kalau kita pun sudah di-assembly, kita sudah tidak tahu apa artinya kan. Cuman A, A, T, 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 G, 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 C, 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 T, 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 dengan urutan tertentu sebanyak 6,4 miliar. Dan kita harus cari tahu mana yang gen, mana yang transposon, mana yang repetitive sequence, mana yang intron, mana yang exon, mana yang promotor, dan sebagainya. Semuanya itu perlu dianalisis dengan analisis bioinformatik, analisis big data. Agar data ini, data huruf A, T, G, C ini ada artinya. Ya. Ini tadi yang sudah di-sequence, sudah di-assembly. Kalau kita sequence dengan teknologi sequencing yang short sequencing, ini 6,4 miliar ini dipecah-pecah dalam pecahan fragmen yang ukurannya sekitar 100 atau 300 saja. Jadi ada 100 sampai 300 length gitu, fragmen bacaan DNA yang kita harus susun agar menjadi utuh 6,4 miliar tadi. Nah, Anda bayangkan ya, ada puzzle, ini seperti puzzle gitu. Jadi ada serpihan-serpihan kecil data dari mesin sequencer itu, sehingga panjangnya itu 100 yang Anda susun dengan urutan tertentu agar menjadi komplit 6,4 miliar. Nah, kalau dilakukan secara manual ya tentunya nggak bakal bisa kan ya. Harus ada algoritma tertentu yang digunakan untuk melakukan genome assembly. Lalu genome assembly itu harus dianotasi istilahnya untuk melihat bagian-bagiannya atau komponen-komponennya. Nah, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai big data dan apa itu big data, contohnya di biologi seperti apa, dan kenapa itu penting. Ya. Nah, ini saat Anda lulus, itu sebenarnya sangat amat penting kalau saya bilang ya, sangat amat penting Anda tahu bagaimana cara menganalisis big data. Contohnya nanti akan diperkenalkan dengan, Mas Putut nanti akan memperkenalkan caranya dengan R, dengan bahasa pemrograman R. Ya. Bagaimana biar big data itu bisa diatur, dimanipulasi, dan sebagainya agar bisa dianalisis dengan baik dan divisualisasikan dengan baik. Dan bahasa pemrograman itu bisa dipelajari secara otodidak. Ya. Jadi Anda bisa download bukunya, yang paling populer itu R. Vardamis ya mungkin ya, yang paling banyak dipakai, namanya bukunya itu R. Vardamis, itu PDF-nya itu banyak di internet. Anda bisa download, Anda bisa latihan tiap hari, dikit-dikit belajar bagaimana cara menggunakan R, bagaimana cara coding dengan R. Kalau Anda bisa coding, kesempatan kerja Anda saya pastikan akan meningkat dengan pesat. Karena di Indonesia orang yang bisa coding itu umumnya hanya lulusan dari ilmu komputer, ya, kebanyakan. Ya, orang yang menguasai biologi dan bisa coding itu masih sedikit sekali.
Saya juga tidak bisa, karena sekarang saya malas belajarnya coding itu. Harus belajar rutin tiap hari dan harus dibiasakan. Kalau saya bilang mungkin tidak ada 100 orang lah di Indonesia ya. Mungkin orang yang lulusan biologi yang bisa coding itu mungkin di Indonesia nggak ada 100. 50 pun mungkin saya rasa nggak ada. Yang bisa benar-benar coding dengan lancar dengan latar belakang di biologi. Jadi, dan kedepannya ini sangat penting sekali karena data-data genomik, data-data penyebaran penyakit, data-data uh, obat dan sebagainya itu semuanya perlu dianalisis dengan kompleks gitu. Jadi dibutuhkan keterampilan analisis big data. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari peserta pelatihan semua mengenai big data? Karena di sini saya harus pindah Zoom untuk memberikan asistensi praktikum. Jadi mohon izin nanti Mas Putut saya pindah dulu, nanti lalu gabung lagi ke sini. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau sudah jelas semua, nanti silahkan, monggo saya waktunya, langsung saya serahkan ke Mas Putut untuk memulai pelatihan mengenai penggunaan R. Nanti soal waktu bisa disepakati dengan mahasiswa ya Mas Putut. Jadi kalau seandainya jam 3 belum selesai, kalau mahasiswanya mau ya dilebihkan sedikit nggak apa-apa. Kalau mahasiswanya mau ya, tapi monggo ya. Saya ini mohon izin dulu karena harus memberikan asistensi praktikum waktunya tempuh. Waktunya saya persilahkan ke Mas Putut untuk memberikan materi pelatihannya. Terima kasih Mas Putut. Sudah. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Sekarang hitam, Mas. Oke, Mas.
Mungkin izin jawab ya Mas ya. Mungkin komputer kalau cuman klik-klik doang nggak seluas apa yang kita mau ya. Maksudnya ada beberapa bagian yang nggak bisa kalau cuma diklik doang gitu, dikunci hanya dalam satu shortcut doang, tapi kita harus bikin perintah yang lebih kompleks lagi begitu ya Mas ya.
Permisi Mas Lutut. Ini boleh nanya nggak Mas? Soalnya kayaknya agak kecepatan. Kira-kira kalau boleh tahu ya Mas, ini itu setting ini kan yang X sama dengan 15 sama Y sama dan 27 ini itu kira-kira pengfungsian kita mengkodenya itu buat apa ya Mas? Oke. Oh. Oke, baik Mas.
14.40 Mas.
Udah lewat sih benernya Pak. Bisa ditaruh di grup WA juga Mas Putut. Mas Putut permisi, yang link itu masih yang untuk editor ya Mas ya, belum yang untuk kami apa dari survei ini ya. Ya bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Uh, Ya, sebenarnya juga mahasiswa kalian juga bisa coba-coba sendiri kan sudah diberikan modulnya oleh Mas Putut. Nah itu Anda bisa sebenarnya tinggal copy paste saja untuk komen gitu ya. Untuk kalau pengen nyoba untuk running di RStudio itu kan bisa dicoba sendiri-sendiri di rumah. Tinggal modulnya itu kan di copy paste satu-satu gitu komennya di RStudio gitu. Ini pada bisa mengikuti nggak tadi ya? Maksudnya apakah Mas Putut terlalu cepat atau gimana? Gimana? Kayaknya terlalu cepat, Pak. Oke, jadi kita bingung ini mau ngeklik yang mana gitu. Oke. Ya. Ya intinya secara konseptual kan kalian belajar bagaimana cara memasukkan komen ke RStudio dan komen-komen itu ada apa saja dan sebagainya. Ya. Ya memang kalau pertemuan cuman tadi kan sudah mulainya telat ya, jadi cuman mungkin efektifnya cuman ada 50 menit atau 40 menit memang sangat cepat sekali untuk. Ya harapannya kalian nanti coba sendiri di rumah untuk running komen-komennya tadi. Dan ini juga videonya kan bisa diputar ulang, kalian ikuti lagi satu-satu, masukkan komennya tahap per tahap itu satu-satu. Ya. Yang intinya memang ini pengenalan bagi yang tertarik itu bisa belajar secara otodidak sebenarnya dengan buku R for Dummies tadi namanya. Nanti saya share PDF-nya di WA. Dulu kelihatannya saya pernah download R for Dummies.
Ya. Ada yang mau ditanyakan dari peserta pelatihan ke Mas Putut? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Umi, kayak Umi? It's okay. Masih di mute, Umi? Oh, ya, dari saya cukup sih Pak. Mau coba-coba buka. Mungkin saya izin bertanya ya Pak Anjar ya. Silakan tanya ke Mas Putut, silakan. Oke, Mas Putut mau tanya untuk hari Kamis itu, jadi yang kita bahas Linux yang bagaimana ya maksudnya ya? Oke, baik paham Pak. Berarti ini ya, command prompt tapi yang versi Windows-nya begitu ya Mas ya? Oke, terima kasih Mas Putut. Jadi tujuannya pelatihannya ini, kalau kita ibaratkan ada belajar kursus bahasa Inggris, ini cuma diajarkan hitung 1 sampai 10, sama good morning, good afternoon, dan good night gitu ya. Nah kalau Anda pengen ngomong bahasa Inggris ya tentunya nggak bisa belajar cuma 1 jam gitu. Ya Anda harus belajar secara otodidak sendiri gitu. Yang penting kan Anda diperkenalkan, ini loh ada bahasa Inggris, ngitung 1 sampai 10 seperti ini, selamat pagi seperti ini, basic grammar-nya kalau mau tanya namamu siapa, what's your name, where you're from, kayak gini. Nah, selanjutnya yaitu tergantung keminat Anda. Kalau mau menguasai R ya benar-benar harus belajar sendiri gitu secara otodidak. Yang repotnya dengan coding itu memang kalau Anda salah satu huruf saja atau salah kapital dan non kapital itu nanti error. Jadi ya memang harus teliti saat memasukkan codingnya. Kalau Anda bayangkan ya dengan coding seperti ini itu Anda bisa ya, ada yang main game
yang main game itu isinya coding semua, cuman komen-komen seperti ini yang ditulis satu-satu per line gitu sehingga semua karakternya itu bisa bergerak, bisa dan sebagainya gitu. Kalau mau sampai expertnya kan seperti itu. Bikin app dan sebagainya itu intinya semuanya kan berasal dari coding-coding seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyakan ke Mas Putut dari peserta semua? Minimal sudah pernah tahu AR itu apa, sudah pernah ngetik Hello World di audio. Ya, matur nuwun Mas Putut.